Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini jumpa lagi dengan teman-teman yang selalu membuat heboh dalam perjalanan. Hari ini kita akan membahas tentang apa yuk? Bahas tentang apa ini? Temanya tadi tentang seseorang yang suka, tapi dia nggak tahu kalau orang lain tuh suka, gitu kan? Ya itu memang benar-benar nggak mau terlihat menyukai atau emang benar-benar dia nggak tahu kalau disukai. Soalnya cowok itu kalau disukai kadang-kadang dia itu ya sok cool gitu loh. Kan cewek bukan sok cool. Jadi gimana ya? Jadi kalau dia itu dikejar, dia semakin menjauh. Jadi tarik ulur kayak layangan. Oh, aku tahu ada lagunya. Semakin ku kejar, semakin jauh, tak pernah letih mendapatkan. Ya lagu sama itu ya. Harus berlari. Tak ada bang. Ya pokoknya ngono lah. Kalau cewek bang, kalau cewek dari sudut pandang cewek, kalau dia disukai cowok, dia akan sok jual mahal. Sama sih sebenarnya, tapi cuman sikapnya beda. Tapi aku gak ngono ya Om Ci. Setiap wanita beda loh. Tiap cewek berarti beda bang. Nah aku semakin aku ngerti dia senang suka. Hampir rata sebenarnya itu cewek itu gimana? Kalau cowok sih itu Beda. Dia kalau dikejar dia akan sok cool gitu. Tapi dia welcome kan? Welcome sebenarnya. Welcome. Ada apa ya? Rasa menahan. Kalau nggak dia dulu sih gua sih nggak menurut. Kalau cewek kalau tahu dia suka, jual mahal. Boleh gak aku jawab? Oh boleh. Ya kayak dia nggak mau, tapi sebenarnya mau tarik ulur. Terusan. Layangan dah. Layangan putus. Tapi bang, beda. Tiap cewek beda. Nggak semua. Kan untuk semakin dikejar dia semakin menjauh kan. Jadi sebaiknya nggak usah dikejar, maka dia akan hilang. Iya. Nanti nggak dapet no. Kok gak dapet? Kalau jodoh nggak kemana kan? Ngapain? Kalau jodoh ya kemana Le? Masa dia kemana? Ya makan, minum kemana? Ke pelaminan. Ya makan tuh kemana? Namanya jodoh. Quote malam ini. Apa quote malam ini apa itu? Semakin ku kejar, jodoh itu semakin ku jauh. Jodoh itu nggak akan kemana, bener kan? Jika dia memang takdirmu, dia tidak akan pernah melewatkanmu. Toh kalaupun dia melewatkanmu, dia pasti balik lagi. Karena dia jodohmu. Terus kalau ada cewek yang dimana itu lama nggak dapet jodohnya kemana dia? Sepertinya masih nangkang. Oh gitu. Bentar. Sepertinya lagi menjaga jodohnya orang. Nah itu sampai kapan? Sampai kapan ayo? Tapi salah nggak sih nek cewek ngomong suka duluan? Enggak ada yang salah. Rasa suka itu kan enggak ada yang salah. Ada, cinta terlarang. Cinta enggak salah. Suka itu enggak salah, yang salah adalah penempatan sukanya. Penempatan? Bener nggak? Bener. Maksudnya? Contoh. Kamu suka sama suami orang. Itu salah tempatmu. Kamu boleh suka sama orang, tapi jangan orang yang sudah dimiliki. Salahnya di situ. Ya, berarti kan penempatannya. Ya, bener bang, bener. Mungkin itu bukan suka, tapi kagum, ya kan? Beda loh, suka sampai kagum. Suka sama? Kagum. Suka, kagum. Itu sebenarnya beda kata aja sih. Tapi satu makna. Betul. Kayak habis makan, tetap aja kenyang. Kenyang. Sama tuh, habis makan apa ya kenyang itu.
Tapi nek habis makan ambek lapar. Bang, ada pertanyaan. Tapi Tapi kalau suka dengan pacar orang, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa kan? nggak masalah. Sebelum janur kuning melengkung. Melengkung. Atau sebelum ada foto pegang kartu Nikah. tanda nikah. Oh, SNK. BPKB. Itu bebas. BPKB. Bebas banget. Lupa. Jadi yang namanya suka sama orang itu nggak ada yang salah dengan sukanya. Yang namanya menyukai orang nggak ada yang salah dengan posisi menyukainya. Permasalahannya adalah yang disukai mau atau enggak. Bang, kok menusuk rasanya sakit. Ini sempat dibahas sama Reza kemarin ya. Ya saya kemarin ya. Kenapa? Kemarin Masa sempat Reza nggak dengar bertanya. suara nangis tuh? Reza di sampingku. Ya gimana kemarin aku lupa yang kita bahas. Iya. Apa Bang? Kecewa. Nah betul, itu kan posisi suka yang dimana ada harapan untuk memiliki, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya kecewa. Terus aku bilang kalau kecewa itu sebenarnya soal feel, soal perasaan, sama seperti mata uang. Tapi kalau kita sudah tahu nanti pada akhirnya kita loh akan kecewa, tapi tetap kita kejar. Yang salah itu siapa, Bang? Diri kita sendiri kan. Itu namanya perjuangan. Gak ada yang Perjuangan. salah. Perjuangan gak ada yang salah. Tapi kan itu nyakitin dirinya sendiri, Bang. Sama saja kan menyakiti dirinya sendiri. Kalau sudah berani berjuang, itu ada dua yang harus dipersiapkan, antara kecewa sama kebahagiaan. Harus siap itu. Namanya berjuang. Jadi berjuang itu siap kecewa, siap bahagia. Kalau nggak siap kedua-duanya, mendingan nggak usah berjuang. Ya Allah. Pasti pilih salah satu. Orang jualan itu ada dua, yaitu laku dan tidak. Ya sudah, kalau kita jualan siap-siap aja. Siap-siap laku atau siap-siap nggak laku. Betul nggak? Masuk. Ayo, kalau cewek. Semisal cewek disukai cowok, itu cewek gimana sebelum ditembak? Dan maunya gimana sebelum ditembak? Bang. Huh? Aku atau ditembak tuh, Bang. Jujur banget. Soalnya mungkin cewek beda-beda, Bang. Oh gitu. Kadang ada suka, kita enggak suka, ada suatu ikatan, tapi kita jalan bareng. Gimana kalau kayak gitu? No status berarti. Enggak ada status. Enggak status, tapi kayak temen lebih dari temen, kayak pacar kita enggak ada status. Like that. Itu pendalaman karakter lah. Enggak, cara mana itu curcol. Apa curcol? Curhat colongan. Oh gitu. Yes. Kayak kisah hidup lah. Pengalaman. Ya bisa jadi sih. Pacaran enggak mau. Tapi kalau dia sama yang lain, kalau dia deket yang lain, kok gitu? UPR. Kamu hanya punyaku. Maksud hati, tapi tidak terlontarkan. Yes. Itu pendalaman pendalaman materinya si lawan. Jadi kalau sudah tahu si lawan, oh kayak gini, barulah si cewek beraktivitas. Kalau Reza hilang nih. Dia masih goda suami orang. Hebat. Itu yang dikatakan cewek hebat, menggoda suami orang. Bang, soalnya suami orang lebih menantang, Bang. Tapi kalau saya suka yang single kok, Bang. Single. Parent. Enggak, saya pikir selera aku beda kok. Pada usia sekarang yo, kalau mau cari single itu hanya dua kemungkinan, yaitu suatu kebetulan. Iya. Atau satu, Bang. Wah. Cinta lama belum kelar. Betul. Tapi kalau umur sekian cuman itu, ada dua itu. Yang pertama kebetulan aja dia single ketemu. Yang kedua adalah
Dia milik orang, Kalau dicolong. boleh, ini tuh masuk stasiun 3 misalnya. Bang, ada nggak pilihan Ada 3? rencana? Nggak ada. Nggak ada. Harus ada. Dengan kebetulan itu 1001 ono. Bukan kebetulan, tapi memang baru bisa kelar. Nah, ini Bang, aku pon. Bisa kelar untuk dimiliki. Yes. Oh, Mungkin kan ada beribu-ribu kisah, beribu banyak kisah yang nggak bisa harus pokoknya anak apa-apa, telepon Elis, Mbak Evi, Lah. apa aku. langsung cepet. Wah, hanya 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kadang ada yang sampai bertahun-tahun. Pokoknya jangan melakukan hal-hal yang Oke. aneh. Sebenarnya patah hati berapa kali sih? Ditinggal nikah Istirahat, Bang. banyak sih Bang. 3 kali. Ya Jangan kan? sebut nama, panggil saja nama aku Mawar ya. Mawar. Masa cowok Yes. mawar? Ini tuh tersebaya. Kan aku cewek. Enggak, maksudnya ditinggal sama inisial kumbang apa? Oh, banyak, ada buaya, ada ini apa namanya? Nyambe, biawak. Begitu. Itu keturunan satu. Iya, makanya sekarang saya kan jadi pawang buaya, soalnya saya punya banyak banget reptil, Oke. mantan reptil. Berarti kalau sudah berpengalaman tentang patah hati, pastinya juga tahu bagaimana mengobati hati. Ya enggak? Yes. Iya. Permasalahannya adalah Misalnya. kenapa enggak mencari hati lagi? Nah, Bang, Kan sudah tahu caranya. Sebentar. Ya, sebentar. Apa cari mau? Gak terima. Kenapa? Ulangi Bang. Kalau sudah pernah patah hati, sakit hati, jelasnya sudah tahu cara mengobati hati. Terus permasalahannya sudah tahu 2 cara itu, kok enggak mencari hati lagi? Masalahnya Bang ya, seseorang itu bisa move on jika si di move on iku mau iso lebih dari sing iku Bang. Oh, maksudnya yang disukai Bang itu lagi iso move on, sedangkan nek gak iso itu tetep nyawang itu Bang. Berarti kan belum bisa mengobati. Ya iya Bang. Not move on, itu kan berarti masih posisi sick. Ya masih kesakitan. Bang. Iya. Bukan enggak bisa nyari lagi. Kadang-kadang kita sudah nyaman stay sama satu orang itu. Betul. Meskipun toh kita disakiti berkali-kali, Tetap kembali. Kita akhirnya kita kembali lagi ke dia. Karena satu, nyaman, kita sudah nyaman dengan orang itu. Kita mau, memang ada orang baru, banyak banget orang baru. Coromono deketin. Tapi kadang-kadang hati tuh kita kan harus belajar lagi, kita harus kenalan lagi, mendalami karakternya si cowok ini kayak apa. Kadang-kadang susah Bang, maksudnya bukan susah juga sih, kadang-kadang males. Padahal sudah ada yang dulu, kalau ya sama yang dulu kan, oh sudah tahu dia kayak gini, karakternya seperti ini, Kelebihannya seperti ini. kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Permasalahan cewek itu seperti itu kayak. Iya. Logikanya kalian itu seakan-akan nggak mau melihat di mana di sisi lainnya itu ada yang lebih support ke kalian dan kalian lebih fokus kepada sesuatu yang nggak support dengan kalian. Padahal di sekeliling kalian ada apa? Morgan yang melihat kalian. Cogan. Ada yang ingin masuk ke kalian tapi kalian nggak memberi peluang. Kalian hanya fokus kepada yang satu itu. Pada yang kalian fokuskan itu enggak ke kalian, lari dia. Jadi aku suka dia tapi dia enggak tahu aku suka dia. Aku ngerti lagu itu. Aku tresno karo kowe nanging aku iso opo ngerteni kowe wis nyandeng wong liya. Nah, terus yang kedua, apakah enggak merasa kalau kalian itu dimanfaatkan kalau seperti itu? Mendingan Bang, kalau cinta gak ono sih dimanfaatkan Bang. Itu namanya pengorbanan. bukan pengorbanan.
tapi dimanfaatkan. Lihat sisi sudut pandangnya aja. Kalau dari sudut pandang orang yang lagi kasmaran, tetap dia akan bilang pengorbanan. Tapi dari sisi yang enggak begitu menyukai, apakah itu bukan memanfaatkan? Coba lihat dari dua sisi itu. Nah, sedangkan orang yang dimanfaatkan itu pasti enggak akan melihat di sekitarnya. Ada seseorang yang di sekitarnya mungkin dia mendukung kalian. Keeman ta, kehilangan dia. Yang lagi mendukung kalian, lagi menanti kalian, toh akan dia lebih baik daripada yang Anda kejar. Ayo, ye. Bang, Oi. tidak ada yang menjamin seseorang itu baik atau buruk kecuali kita sendiri yang mempercayainya bahwa dia itu baik. Gitu. Yakin. Iya. Maka nih, sekarang coba buka di sekitar kalian. Ketika ada yang masuk, coba tanyakan. Lebih baikkah dia daripada yang kalian kejar? Ayo, berani nggak? Kalau berani kita kok ini. Bang, bukan dong, Bang. Bang, wait. Orang nek seminggu tuh Bang kok mbok kandhani ngene aku. Wis persiapan kabeh, Cik. Iya sama nih. Enggak. Lagi. Jadi sebenarnya cowok itu ketika pengen ngejar seseorang itu cuman pakai akal dia, nggak pakai perasaan, pakai logika. Nah, cewek mengejar cowok jelas pakai perasaan. Itu loh masalahnya. Coba perasaan dan logika itu dijadikan satu. Ketika ada perasaan, aku sih suka sama si A ya. Oke, suka sama si A. Logikanya sampean pakai, bener nggak dia suka sama aku? Kalau dia nggak suka sama aku, jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Iya nggak? Tapi kalau dia kembali lagi gimana, Bang? Kalau dia apa-apa cerita sama kita. Kalau ada apa-apa dia itu curhatnya ke kita. Sedangkan dia sudah punya pacar. Apakah itu namanya selingkuhan? Bukan, itu adalah pelarian. Kan? Oh, pelarian. Bang, kata-katamu sadis. Pelarian. Iya, pelarian. Di mana pelarian itu adalah posisi yang dia itu lagi sakit hati untuk mencari sesuatu yang nyaman. Itu pelarian. Namun belum tentu si pemilik hatinya orang yang baru aja dibuat curhat itu, tapi pemilik hatinya tetap yang lama. Yang namanya pelarian. Hati terluka butuh pengobatan, yaitu lari ke pelarian. Kalau dia sadar, logikanya ya, kalau ternyata dia sadar, di sekelilingku loh ada yang suka sama aku, berarti yang pelarian itu dia sadar ya. Yang pelarian itu sadar, oh di sekelilingku ada yang suka aku, yaitu teman curhatku. Ya alhamdulillah, tipek penerima curhat itu. Tapi kalau dia itu nggak mau membuka di sekitar dia itu ada apa, bakalan dia kembali lagi dan akan tersakiti lagi. Kalau sampean kayak kalian itu yang lagi mengejar curhat sesama teman, bilalah yang dicurhati itu suka, kalian tidak melihat itu. Ayo pembicaraan yang berat. Aku gak bisa kata-kata. Berat ya. Kesel mengejar. Memang aneh, daripada kesel mengejar, mendingan membuka hati dong. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Lagu permohonan yang belum tentu terkabulkan. Loh. Apa salahnya berharap, sekalipun harapan itu 0,0001%. Itu namanya judi. Judi itu peluangnya 1/sekian. Kalau 5 berarti 1/5. Berjudi lah, Bang. Iya oleh. Tapi gak apa-apa kok, hidup itu juga berjudi kok. Kalian nggak tahu masa depan kan, itu namanya berjudi. Ya. Nah, kalian berjudi. Sekalipun kita hidup dalam ketidakpastian, tapi yakinlah masih ada harapan. Nah, itu kan judi juga. Berharap aku menang di masa depan. Kugadekan hidupku. Kugadekan hidupku di perjudian ini. Hidup ini. Kalian kalau milih cowok itu, semisal ya ada cowok yang dimana itu bekas cowoknya teman kalian, suka dengan kalian, atau memilih cowok yang dimana itu
bekas miliknya orang lain. Pertanyaannya ya Allah. Pilih bekas pacar Pacarnya temen, pacar temen atau milik orang lain. pilih orang lain. Orang lain ya Bang. Nek temen aku dienggo teman makan teman. Seperti lagu teman makan teman ya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada Mm-mm. makan temen nok Bang. Mm-mm. Suka sama pacar temen, alhamdulillah nggak ada. Tapi Niko ngenek kayak Bang. Tapi kalau nikung sebelum jadi pacar kayak mak comblang, kadang-kadang kan yang dapat mak comblangnya. Itu sering. Tapi kalau sudah jadi pacarnya temen, terus putus, terus pacaran sama kita, enggak. Itu bukan kita banget ya. Itu bukan kita. Itu tadi kata-katanya Mbak Evi itu sering akan terjadi. Jadi seolah-olah kita menjumblangi orang, ternyata dia suka sama yang dijumblangin. Coba aja teknik gitu Mbak Evi untuk mencari hati yang baru. Sudah pernah sih Bang. Ini. Nah ya cara itu. Enggak lah, itu guya nanti. Aja tenanan. Coba tuh cara itu. Coba tuh cara itu untuk mencari teman hidup. Jumblangin seseorang yang dimana yang mau jumblangin itu yang kita sukai. Ya pernah coba deh. Ya apa sih? Kamu suka cowok, terus lo comblangin cowok itu ke temen lo. Terus? Ntar lo yang dapat. Nanti lo kena. Tahu nanti jadinya nggak sama temen lo. Tapi pertanyaanku satu ya. Kenapa aku harus nyomblangin orang jika aku sendiri aja belum? Loh, dia nyari pahala dulu lah. Ngapain? Cari pahala dulu. Buang-buang kalori. Cari pahala dulu. Kalau jodoh sama dia kan pahala. Kalau nggak jodoh sama dia ya dapat saya gitu kan. Pilihan Anda luar biasa. Tuh yang namanya usul suatu cara daripada menunggu. Katanya orang sabar itu kan pantatnya lebar. Iku kata-kata adike sampean, Bang. Kita di sini teman-teman saling nikung Bang, tapi kita tetap sahabatan. Meskipun sering ketikung, tetap. Rumahku mulai hujan. Suaranya nggak dengar ya? Oh, sini sudah terang. Berarti hujannya jalan-jalan ke sana. Titip rindu dong kalau jalan-jalan ke sana. Sudah capek hujan dititipi rindu. Dia sudah menabur banyak-banyak rindu. Lihat aja butirannya, putus-putus. Karena terlalu banyak rindu di sana. Tolong dong, jangan buat kata-kata puitis. Enggak sih. Memang itu apa adanya. Gak kuat aku. Habis. Ada materi lagi. Pertanyaan ini sudah sering saya tanyakan ke siapa ya? Aku lupa ya. Pasti bukan saya. Kita coba dulu. Ketika kita punya temen ya, punya temen akrab entah itu cowok sama cewek, entah cewek sama cewek terserah, akrab banget dan suatu saat nikah. Dan ketika nikah, apakah dia akan seakrab sebelum nikah? Siapa? Seakrab sebelum nikah. Gak paham maksudnya. Kita punya teman deket kayak aku sama kamu, kayak kamu sama mama. Oh. Terus salah satu temenmu nikah. Terus kita bisa deket lagi enggak? Maksudnya sedekat dulu saat sebelum nikah. Aku jawab dulu. Aku akan blokir dia 1 bulan. Bang jawabnya gantian Bang. Siapa dulu? Amin dulu. Aku punya pengalaman ya Bang. Punya pengalaman. Oke. Dulu itu pas kuliah kan punya temen. Punya temen sama-sama perempuan. Dia nikah dulu. Dan setelah menikah statusnya nggak tak lihat Bang 1 bulan. Denial Bang. Bukannya gak seneng dia menikah, tapi kayak kehilangan sosok yang dulu pernah ada. Ya kan? Jadi daripada kok kangen atau mungkin WA, mending gak lihat statusnya. Denial sambil memperbaiki mood.
Kalau sudah 1 bulan atau mungkin artinya wis menerima acceptance, kalau dia sudah menikah baru bisa kembali seperti semula. Tapi tetap nggak bisa seperti semula kan, tetap pasti ada jarak. Tapi untungnya suaminya itu care, maksudnya sama teman-temannya itu humble, jadi bisa balik meneh kan. Sedangkan nek suaminya ku terlalu posesif kan nggak bisa. Tergantung laki-lakinya, ya kan? Humble ndak sama teman-temannya Kalau atau membatasi. Kalau aku tetap nantinya ada jarak. Kalau tetap nantinya ada jarak, Bang. Kayak pengalamanku yo. Tetap ada jaraknya. Kita nggak bisa selalu terus cerita ke dia, kita nggak bisa terus curhat nak DE. Soalnya kan kita tahu dia sekarang sudah punya kehidupan sendiri. Nah, mungkin perbedaannya di situ. Tetap ada yang berubah, tetap ada jarak, komunikasi pun nggak bisa seintens dulu. Baik. Terus kenapa menikah? Jahat loh. Terus Bang, pertanyaan. Emang apa sih tujuan nikah? Iya sih, apa sih Bang? Oh, Bang. Berkembang biak lah. Jawaban cowok ngono ya, berkembang biak. Padahal kalau kita ditanya tujuan nikah itu apa sih? Aku nggak tahu. Dan kita ngomong, aku lo nggak tahu tujuan nikah itu apa. Aku nggak tahu. Sadar nggak kalau itu sebenarnya sama ketika kalian itu pacaran dan pacaran itu lama banget, tetapi pacar kalian itu diambil orang. Itu beda nama sebenarnya. Kalau cowok sama cowok mungkin sahabat, tapi kalau cowok sama cewek itu pacar. Hanya beda nama loh. Tapi posisinya itu sama-sama, yaitu kehilangan. Betul nggak? Tapi kalau kehilangan, tapi lebih sakit mana? Sama sakit. Kehilangan temen apa kehilangan mantan? Mantan itu sudah hilang, ngapain kok kehilangan mantan? Kehilangan pacar. Kayaknya lebih sakit kehilangan teman. Iya, itu sebenarnya sama definisinya itu apa ya? Kalau dinilai itu sama nilainya. Jadi antara kehilangan sahabat sama kehilangan pacar itu sama. Soalnya sama-sama orang dekat. Cuman permasalahannya nanti ini di suatu masa di kalian di usia-usia senja, kalian akan mencari sahabat kalian. Percaya nggak percaya? Kita coba lihat nanti. Tetapi kalau mantan di suatu senja nggak bakalan kalian lihat mantan, kecuali ada mantannya jadi suami. Bisa jadi kecuali anaknya mantannya itu jadi sama anaknya kita. Bisa dong. Makanya iya dong. Ada bisa kan? yang terbuka. Ayo, sadar nggak kalian? Kalau itu sama sebenarnya. Tapi beda dong, Mbak. Sama artinya kehilangan, tapi rasanya kan beda, Bang. Kalau rasa yang tertinggal itu beda tetepan. Beda berarti bukan sahabat, hanya teman. Beda lah. Bedanya di mana ya? Aku ngerasa nanti jangan tanya aku. Punya alibi sendiri. Aku nggak punya mantan soalnya. Jadi jangan tanya aku. Aku nggak tahu. Sombong nggak punya mantan. Nggak punya mantan. Percaya. Cukup 1 untuk pertama dan terakhir. Kalau posisi di zaman sekarang nggak bisa deh cukup 1 itu. Bisa. Nggak bisa. Bisa. 1, Bang. 1 yang diseriusin, tapi yang nggak serius banyak. Itu bisa. Itu bisa itu, masuk. Masuk kan. Tapi kan nggak sampai suka kan? Tujuh sampai suka lah. Suka lah. Maksudnya apa? Tapi kita seriusnya cuma 1 orang. Itu hanya pelampiasan. Kan mau jadi pelampiasan. Kalau pelampiasan salah satu beda lagi ya, Bang ya. Pusing.
Makanya kalau kalian punya cowok, jangan pakai perasaan saja, tapi pakailah logika kalian. Itu susulku. Soalnya wanita sudah pakai perasaan, Kodratnya Bang. tuh, Bang. Kodratnya itu perasaan. Logika aku nomor kesekian, Bang. Kalau pakai perasaan, yang main logika nanti adalah pasangan kalian. Jadi kalau pakai logika, pasangan kalian yang bermain. Kalau kalian pakai perasaan, yang main logika adalah pasangan kalian. Coba kalian dua-duanya bermain. Yakin nanti nggak akan hilang itu pasangan. Selain main logika, main perasaan juga. Tetapi, masih ada tapi nih. Kalau kalian sudah nikah, saya yakin perasaan itu nomor sekian. Yang ada adalah logika semua. Kok iso ngono? Iya tuh. Dan besok kalau nikah sudah tahu kalian akan ada Bang, menikah ku akeh senenge apa akeh sedih, Bang? Ngono aku menimba-nimba jika banyak susahnya. Kenapa gak nikah? Gak kok nanti mikir-mikir dhisik ngono lho onti maksudnya. Kalian sudah bertanya tadi, menikah itu tujuannya apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu, Bang. Menikah itu tujuannya adalah merubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal. Itu adalah menikah. Jadi menikah itu merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Entah apa itu nanti lihat sendiri. Itu menikah. Kenapa bahasanya nikah? Lah gak ngerti kok baru-baru menikah. Iya, jadi nggak ngerti sekarang nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika sudah mendengarkan kata-kata kopil tu nikah hawas tafijabi mahfir halan, maka sesuatu yang haram akan menjadi halal. Bang, koncoku krungu kata-kata kuis maput. Angkat tangan bendera putih. Ini bendera putih. Bang, aku tanya ya, ini mitos atau fakta? Okay. Laki-laki itu meskipun sudah menikah itu anak puber kedua. Ada nanti di masa usia kalau nggak 40 atau 50. Ganjen dong. Ada itu. Ganjen dong dia, Bang, berarti. Ganjen dong. Bukan ganjen, dia ya yang saya bilang tadi, suatu masa nanti kalian ketika sudah berpasangan dan masa-masa senja, kalian akan merindukan teman-teman kalian. Itu loh, masa-masa itu. Ya, kalian akan rasakan nanti. Nggak usah jauh-jauh. Lihatlah orang tua kalian sekarang. Dia loh banyak merindukan teman. Dengan cara apa? Entah dia cari kontak atau cari teman di sekitar rumah kalian. Coba lihat orang tua kalian. Nah, ada kemungkinan masa puber kedua itu terjadi. Betul nggak? Tapi bapak mbak ibuku nak omah terus Bang gak tahu betul toh, Bang. Dilihat masa mudanya dulu. Masa mudanya dia gimana? Pokoknya bapak ibuku introvert ya, Bang. Perasaan nak omah, Bang. Dua ya. Ya, ada kemungkinan masa mudanya dulu kayak gitu. Jadi dia sekarang kembali lagi masa terus rindu akan masa-masa yang lalu. Nanti. Berarti aku mana yo iki, Bang. Pengen karaoke ada pengen touring. Rasa-rasa Bang. Panggil aku 3 kali. Aku akan datang. Aku akan datang ke samping. Hujan, Dender hujan kalau aku panggil ke sini tenggelam, banjir soalnya. Mungkin yo kalian berdua sekarang satu kos, kontrak kalian kos mau kontrak ya? Kos. Mas, nanti ketika kalian itu menikah, kalian nggak bakalan kan ngekos lagi, pasti ke pasangan kalian. Tunggu beberapa momen, tunggu beberapa window, bulan, waktu. Kalian akan merindukan saat-saat seperti ini. Yakin aku. Bang, tolong jangan buat kenangan manis. Jadi ini dibuat kenangan aja. Tolong jangan membuat kenangan manis. Makanya posisi tadi yang aku tanyakan. Ulang-ulangi lagi. Ketika kalian pisah dengan sahabat kalian, itu sakit nggak? Atau lebih sakit nggak daripada pisah dengan cowok kalian?
Kan di situ. Sakit, Pak. Iya sih, proses kehilangan kan ada 5 ya. Fase kehilangan. Iya, Proses kehilangan ada 5 fase. Tadi jiwa. pertanyaanku ke Evi kan sudah, pertanyaanku ke Reza. Berapa Apa, Bang? kali putus? Orang dia enggak pernah pacaran. Nggak punya mantan, Bang. Oke, para pendengar ini loh, ada lowongan. Aku menjaga. Kalau Terus, kan punya. terus semisal untuk Reza kan nggak pernah pacaran, nggak pernah teman dekat dengan cowok. Mm-mm. Dan Punya. Hah? Punya. Hmm. Bang Depet sama Bang Siro. 2 kan. beda, Punya. beda posisi. Beda posisi. Jahat loh, beda posisi. Kalau suatu saat nanti yang namanya orang tua itu akan berpikir panjang loh ya. Kalau suatu saat nanti orang tua menjodohkan gimana? Jadi posisinya bukan mendapatkan sesuatu atas usaha sendiri, tapi mendapatkan sesuatu atas pemberian orang tua, gimana ayo? Bang, aku gak wani jawab, Bang. Iyalah, I'm a second. ya, sampean kan sudah pernah punya doi toh. Kalau orang nggak punya doi, pasti si orang tua akan berpikir, anakku kalau payu-payu nih tak golek no ae, ngono akhirnya. Kalau aku di posisi itu ya, kalau semisal jangan sampai Gak tanya sampean, gak tanya Reza. beda kok aku Bang, aku di jawabannya. Beda soal orang yang sudah berpengalaman sama belum berpengalaman, beda. Adaptifnya tuh beda. Serasa aku ini player. Ayo gimana Reza? Jawabannya, Bang, ini lebih sulit dari pertanyaan matematika. Oh ya. Enggak, yang namanya orang tua itu. Iya, yang kalau kamu sampai lama ya. Jangan sampai jodoh. Jangan sampai misal. Semisal terus tiba-tiba kembali ya ibu kamu bawain kamu cowok. Terus disuruh nikah sama dia. Mau enggak kan? Ayo, gimana? Ya aku tak sholat sih, nanti hatiku kurang pepek kok. Kira doro belum pepek. Tapi kamu dalam posisi you don't have anything. Okay. You don't have someone. Have anything. You don't have someone. Kamu enggak punya siapa-siapa, kamu dalam fase yang enggak suka sama siapapun. Betul. Cara hilang mati rasa lah, wis enggak mau sama siapapun, tiba-tiba datang itu. Ada cowok itu. Tapi cowok itu adalah pilihan dari orang tua kamu. Oke, betul. Mau nggak kamu? Gak iso jawab aku onte sampai kejadian ngono. Aku tak golek dicek. Oke kok jadi. Dia nggak bisa dibuat perandaian tuh Bang. Aku gak bisa Bang. Aku gak bisa menikah dengan orang sing dekne seneng karo aku dan aku gak seneng karo dekne, gak iso aku Bang. Aku sih tujuane seneng. Dia senang aku. Tapi bisa menikah dengan orang yang sampean sukai tapi dia nggak suka sampean. Yuk kudu seneng mbak aku Bang. Dia memaksa. Jahat loh. Bang, aku gak iso menerima orang sing seneng aku tapi aku gak seneng dia, gak iso aku Bang. Orang tua itu akan berpikir gini, orang tua itu punya target anakku harus menikah di umur sekian. Ketika target itu lewat, maka orang tua akan bertindak. Yakin itu. Nah, di saat target orang tua itu lewat, mungkin orang tua akan membawakan cowok, saya kenalan, anaknya koncoku. So what you do? Aku Bang, kabur deh Bojonegoro Bang, tak kok kabeh lambiku. Gak boleh aku penjemputan kakak. Kalau Evi kan mungkin ada alibi. Evi kan bisa gini. Misalnya si ortu menjodohkan, "Bu, aku iso golek dhewe." Mana buktinya? Dia niku apa nento?
Cuma naik pada waktu itu no masalah, kita putus. Berarti ya suatu saat aku bisa dapat lagi. Alibinya Evi bisa seperti itu. Atau suatu saat aku bisa balik lagi. Jadi ada alibi. Tapi kalau posisi yang belum pernah punya, terus dijodohin, mau alibi apa? Iya, aku bisa cari sendiri kok. Mana Kasih buktinya? waktu aku 1 tahun. Mana buktinya? Buka aplikasi Shopee. Apa? Cowok cogan. Pembeli. Ternyata Bang, ojo ngono, Bang. Aku mau dijodohno. Aku wedi. itu kan semisal. Yang namanya kan hidup itu sama seperti judi tuh. Di depan itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Bang, kita siap. hidup itu penuh kejutan. Iya, betul. Iyalah, anggaplah kejutan terserah. Dadu di dalam tempurung kalian kocok, dibuka tidak sesuai dengan harapan, itu juga kejutan loh. Sik Bang, sik bijim. Saman kok takut dijodohkan? Oh, Bang Syiro ya dijodohkan? Yo, alhamdulillah. Iya, Bang. Ora. Oh ya, wis sik kono. Males kok dijodohkan. Gak terbesit. Gak terbesit. Tetapi sekarang tak kasih bersitan. Soalnya dia kan umurnya masih di umur yang belum mikirin itu toh, Bang. Oh iya, betul. Ayo. Samen beda lagi kalau tanyanya ke aku. Kalau situ kan aku sudah tahu jawabannya. Gelem ayo. Jadi pertanyaan yang di depan. Oh iya, aku lupa tadi. Seharusnya pertanyaan ini sebelum pertanyaan yang mengatakan sampai targetnya umur berapa nikah kali ya? Aku Bang, 25. Lewat berarti. Jadi 25 kok, Bang. Kan? Kira lewat, San. Tapi kan belum 26. Tapi kan tahun depan wis 26. Juga terulang tahun aku pelamaran di sih. Gak terima aku. Calonnya. Iya, aku golek di Google kan agak. Ono jalan nanti ono. Iya, tetep aku seneng lanang. Gak ngerti aku seneng sampean kan. Jatuhan lanang. Semua itu ada jalannya. Permasalahannya jalan di depan kan nggak tahu. Jalannya itu bercabang atau tidak. Ono dalane kabeh. Tetapi dilalah dilalanin di persimpangan jalan ada orang tua berdiri dan membawa seekor cowok. Seekor cowok. Buaya kali, Bang. Seekor buaya. Lo mau ngapain? Caplok lo. Iya, aku pertama tanya dulu dong. Oh, pernah pacaran enggak? Jika dia pernah, ya wis aku gak iso, Bang. Nah, aku gak pacaran kok, dia pacaran juga adil, Bang, ya. Iya kan nanti. Tak delok esok. Tak delok. Waduh, Bang, simpen ini, Bang, simpen. Kalau sampai dia mau nerima si dia. Ini terekam lagi, rekam. Video ini, Bang. Oke, Bang. Ini terekam. Berarti dia menjilat ludah sendiri kayak gue. Terus aku les yang player nanti ya males kok ngapain. Terus dia minta lo. Bisa aku gelem sih. Aduh. Ya Allah, gerah. Pertanyaan apa ini? Mematikan saya. Bisa jadi loh suatu saat nanti. Sesuatu itu apa ya tiba-tiba terjadi. Orang tua kan enggak ada yang pengen anaknya susah, enggak ada yang pengen anaknya nantinya sakit hati, sengsara, ngono kan. Mungkin itu yang terbaik. Kalau aku sih nerima aja. Yang penting orang tua ridho, insya Allah kan yang terbaik lah. Tapi orang tua aku selamatnya gini nanti, bro. Tak tahu nih. Orang tua aku selamatnya gini, yo nyari aku sendiri. Sama, like me. Cuma anaknya besok membuka hati dan gak mau mencari, menurut. Soalnya orang tuaku sampai di umur aku yang segini pun mereka enggak pernah Bang. Mereka enggak pernah ayo ndang nikah itu. Enggak bakalan orang tua cewek itu seperti itu, enggak bakalan.
Kadang ada yang ditutup, Bang. Oh, Itu pasti kata-kata tetangga. Kapan lo nikah? ibuku Mana ngono, cowok Bang. lo? Jangan salah. Pasti kata-kata tetangga itu. Nah, posisi dari kata-kata tetangga itu akan mempressure orang tua kalian untuk membuat kalian segera nikah. Itu loh masalahnya. Tapi orang tua nggak bakalan kalian akan kapan lo nikah, kapan lo enggak. Tapi perlahan-lahan dia akan melakukan tindakan. Iki lo, kenal lo anaknya koncoku. Bakalan seperti itu. Aku juga, tapi ada temenku, Bang, ibunya tuh tanya kapan nikah dan nikah, padahal tapi dia enggak pernah tanya anaknya tuh punya pasangan apa enggak gitu loh. iya, namanya seperti itu tuh. Nanti masuknya ke orang tua kalian. Logikanya adalah di posisi kalian, apa yang dikatakan orang tua itu, apa yang diusulkan orang tua itu pasti sesuatu yang bagus lah untuk kalian. Tidak mau orang tua itu menyakiti kalian. Permasalahannya adalah di sisi yang lain, cowok itu bener nggak? Jangan-jangan mantap. Iya. Iya. Bener enggak dia suka sama saya? Jangan-jangan dia sama-sama Kadang ini, Bang. Iya. Kadang ya, Bang, ya. Kan pancen lambeku pancen ngene ya, Bang. Kan biasanya kan bapak kan tanya, terus di pacar apa gurung? Gurung, Mbak, sing golekno aku mesti kan jawab gitu kan. Terus mbak iki golekno, Bang, gitu. Tapi Pola tapi Bang, kayak rasa tertarik kok sini gak ono, Bang. Tak ada. Itu hanya pemanis. Itu hanya pemanis saja. Gitu. Intinya dia itu dikenalkan ke banyak orang, Bang. Banyak yang kenalin dia ke cowok. Tapi dia enggak ada satupun yang dia suka. Because aku gak suka. Karena dia punya orang yang dia suka, yang enggak tahu gimana nanti akhirnya. Karena si cowok punya cewek. Punya pacar maksudnya. Tak ceritain ya, Bang, ya, tak ceritain. Betapa aku gak iso membuka hati ya, Bang, tak ceritain. Anak keluarganya pasien ya, Bang. ASC 10, Bang. Ya gak 10 sih, 8 atau 9 gitu kan. CC kan ketinggalan. Tanya, tahu AS enggak? Tahu AS enggak, Bang? Skor. Iya. Oke. Terus kan rumahnya Semarang, Bang, ya. Rumahnya Semarang. Pekerjaannya pun ya wis mapan. Nah, suatu ketika dia itu ya sempat WA kan, ya tak kembalikan juga. WA terus, Bang. Cuma suatu ketika dia itu membuat status WA. Dia itu ngupload saldo ATM-nya, Bang. Aku ilfil dong, Bang. Ngapain dia ngupload? Terus aku dikira cewek apaan ngono. Nek ngupload ngono. Ben ngerti ngono saldone sakmono. Terus gak tak bales dong, Bang. Dekne golek ikan. Terus barang satu ketika dekne sering komen gak tak bales. Terus mari ngono, Bang. Aku di video call, Bang, bui-bui jam 11. Sopo sing ngapain-apa jam 11 bengi? Ya, tak tolak dong, Bang. Terus dekne menghilang tanpa jejak. Gak iso aku, Bang. Aku orangnya terlalu kaku dan gak iso. Tiba-tiba ngono gak iso. Kan butuh waktu kan, gak bisa, Bang. Iya sih. Sebenarnya sama seperti temanku ini. Temanku itu sekarang masih single juga. Aduh, mateng loh. Tapi cewek. Oh, cewek. Sorry, Aku masih suka roti sobek, Bang. Ayo, Bang. Jadi temanku itu pernah bilang ke aku, Bang, aku itu nggak bisa suka dengan orang yang baru datang di kehidupanku. Betul. Itu foto sama temanku. Dan sampai sekarang pun dia belum nikah. Jadi dia kesulitan menyukai seseorang yang baru dia kenal. Nah, kalian tahu kok siapa dia? Gue tahu, Bang. Soalnya sampai ngomongnya Bang. Aku pasti gitu. Kalau dia kan lemot, dia nggak akan bisa langsung nyaut, Bang. Jadi dia punya kelemahan di situ. Aku pun bilang,
Iya, mungkin tidak bisa membuka seseorang yang baru. Tidak semua orang yang gampang suka dengan orang yang baru di kehidupannya. Kenapa? Yo, pasti punya alasan, entah itu belum kenal, entah itu enggak tahu siapa dia, entah itu latar belakangnya sudah apa, pasti. Namun, tiada salahnya kita berkenalan. Yo nggak bakalan tahu kalau kita nggak pernah berkenalan. Tuh, aku mending ngono. Dan kali ini aku bilang ke kalian juga. Gak masalah sih kenalan karo wong. Sik Bang ya. Yo, Terus lagi, itu yang pertama Bang, yang pertama. Terus yang kedua itu, siapa nanti? Lali aku. Epi Klengo. Sama ya, di samping kakek saya lali aku nanti. Oh iya, adik Mbak, iya Bang. Mbak Tit. Mbak Tit. Heeh. Ya, Mbak Eko seneng mbak aku Bang. Ibu pun seneng mbak aku. Ngono, dene mesti aku ya sering dolen ndok omahe. Ibu pun ngomong, "Ajane aku mbek sampean ki ya seneng, tapi ya apa meneh bocahe wis ndek pacar ngono kan." Asline ki sing nyedhiki dhisik ku sing lanang Bang, adike Mbak Tit iku mau. Sing Lah lanang. kok dan WA pun iku kayaknya cuma sedilo kok Bang 1 hari apa terus senggang terus ya apa tiba-tiba dia menghilang. Nah, tiba-tiba menghilang iku akan kayak ngene lho Bang, kan dikenalno mbak-mbak kan gak mungkin kan aku menolak apa maneh adike gitu kan. Aku kan yo menghargai usahane mbak-mbak iku mau kan. Dadi yo aku welcome, aku mencoba welcome. Aku sukae iku bukan dari dia ganteng gak ndelik iku Bang, dia iku pinter ngaji, selawatane enak. Aku mulai senengnya pertama teko kono sik dibuka kan dari situ. Lah kok moro-moro ngilang, Bang. Ngilang dan dia tiba-tiba ngupload cewek. Coba. Oh mungkin dia sudah istiharoh mungkin. Bang, soalnya biji Bang. Soalnya aku kan wongnya kan iki kan sering ngupload ngafe apa terus habis itu karaokean mungkin dia dari segi itu nggak suka ya kan selera kan beda-beda kan dia tuh anak pondokan Bang mungkin bisa jadi nggak suka ya kan nah terus ya udah terus aku bilang Mbak ya wes Mbak mungkin nggak seneng aku ngono terus ya wes hilang satu hilang lagi terus apa meneh aku bilang cuma aku gini Bang aku gampang seneng uang mungkin karena kagum tapi nek wis ngerti elake Bang hilang Yo iku berarti gak seneng. itu jenenge apa Bang kagum ya Yo bukan kagum. apa Hanya sekedar tahu. hanya penasaran kata iya Bang Nah, ya penasaran itu. Kata yang pantas saja penasaran ya. Iya kayak gitu hanya penasaran dan ketika ngerti dia itu ada buruknya sedikit aku menghilang ya soal ATM itu mau Bang saldo nih meskipun dia ini gantinya kayak opor ya ngupload ngono ya ilfil dong ngapain dia ngupload Aku gak ngupload ATM nih no. oh Tak foto ATM. Soalnya gak ada saldo nih Bang. Iya betul. tapi nih aku kadung kagum ya Bang ya tak pikir terus sampai aku bosen sampai nemu pengganti yang lain itu masih ada peluang kalau gitu jadi masih ada yang namanya proses ingin membuka sesuatu dan ini koncoku itu kalau dia baru kenal wis ojo sik bahkan ono sih temennya lain dia suka ke temanku yang tadi yang suka membuka teman baru suka dengan teman orang baru lalu teman si A si A ini temanku dia sukar menerima orang yang baru. Aku punya teman B. Dia nyaman lah. Dilalah ketemu sama temanku yang A ini. Nah, dia suka tapi aku nggak bilang sama dia, si A, iki lo wong seneng awakmu. Nggak bilang gitu, cuman aku bilang ada seseorang yang ingin tahu tentang kamu. Iya. Akhirnya si B tak suruh wis kenalan dhewe lah aku gak ikut campur masalah itu soalnya masalah hati lama kelamaan kayak tidak mulai mendekat tapi mulai menjauh masing-masing oh yo wes
biarinlah jalan mereka. Soalnya sifat si A kayaknya aku tahu. Dia nggak bakalan mau menerima sesuatu yang baru. Toh kalaupun dia menerima Bang, kayaknya dia Pasti nggak teman terlalu lama. banyak mengharap. Ya bisa jadi. Makanya dia biarkan semuanya mengalir. Bisa jadi seperti Ya itu. kalau memang jodoh ya alhamdulillah. Nggak jodoh Kalau ya enggak syukuri ya lah. syukuri. Tapi lo onti enak lo menikah mbek koncone dhewe onti. Masa? Iya, ngerti apa elek ya. Kalau nikah sama teman sendiri Bang, Enak kayak bisa Betul. tahu baik buruknya. Gak perlu kita kenalan menembak wong baru kan. Dia kan teman kita. Iya betul. Teman kuliah kah, teman SD kah, teman SMP kah, SMA kah. Gitu. Aku lebih setuju nih itu. Temen anak temanku dari masa lalu datang dan pengen nambah aku kayak aku bisa dia menerima. Kayak lo ya. Nek Mbak Reza masih ada peluang sih untuk lebih cepat mendapatkan daripada temanku si A. Bang, tapi aku kadang ngerti elek aku gak seneng loh Bang. Kekuranganku itu. Langsung aku ilfil menjauh dan menjauh. Elekku ngono Bang. Ya terserah, itu kan persepsi seorang, pendapat seseorang itu nggak iso dihalangin. Kalau misalnya aku bilang yo ngono za, itu juga apa nggak bisa, tetap aja walaupun situ menutupi, tetap kan ada proses penilaian seperti itu. Kan ngono kan? Ya monggo itu terserah. Jadi nggak ada salahnya ketika kalian melihat cowok terus mengatakan, oh ini bagus, suatu saat, lah bocah ini ya nggak ada masalah. Terserah kalian loh, hak kalian loh. Ya enggak? Yang jadi permasalahannya, ketika kalian mencari yang perfect, ada enggak? Yang apa Bang? Yang apa? Sempurna. Oh. Bang, aku tidak mencari yang sempurna, tapi kita yang sempurna. Kita saling menyempurnakan. cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Nah itu, bisa ono kata-kata nih. Apa itu? Kita tidak mencari yang sempurna, tapi kita mencari yang saling gimana kita nantinya bisa saling menyempurnakan. Karena tidak ada yang sempurna, Bang. Tetap ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya, proses itu harus melewati proses yang namanya sakit. Yes. Kalau kalian belum melewati proses sakit, yo jangan harap menemukan hal itu. Jadi sakit berkali-kali tuh Bang. Berarti lebih mendapatkan yang lebih baik berarti yang berkali-kali. Insya Allah. Insya Allah. Reza mikir ketoke. Apa yang dipikir Reza? Apa yang tak pikir? Iya mikir. Sepikanku kok akeh temen tapi aku gak seneng kabeh Bang. Ya Allah, ya Allah. Aku gak iso sih mencintai orang sih mencintai aku dhisik gak iso. Gak iso. Aku dhisik. Dia tipikalnya dia harus suka sama orang dulu. Aku harus penasaran dulu atau aku harus suka dulu. Jadi sesuai dengan judul kita toh, kita menyukai orang lain. Orang lain itu tidak tahu kita menyukainya. Prinsip dia dekati keluarganya, baru dekati orangnya. Iya. Prinsipku gitu Bang. Tuh, berarti kan mulai berjuang. Makanya mau banget berjuang sendirian. Makanya tadi aku bilang ke Evi, yang namanya kalau berjuang kita harus siap dengan 2 kompensasi itu. Tapi kan nggak aku juga yang DM duluan Bang. Hah? Nah ya, yang namanya berjuang, monggo kerso itu kan teknik berjuangnya kalian. Mau sistem DM dulu, kayak mau sistem WA dulu, mau sistem apa terserah itu tekniknya kalian. Itu tekniknya kalian untuk berjuang. Tetapi ketika kita berjuang, kita harus siap dengan 2 konsekuensi ini. Apa Mbak Evi tadi? Sakit atau sakit
atau bahagia. Kita harus siap itu. Ketika kita sakit, siap-siaplah untuk mengobati. Ketika kita bahagia, siap-siaplah untuk bertahan. Gampang kan ya? Mempertahankan. Iyalah, masa bahagia nggak dipertahankan, dibuang kayak mana-mana ta. Ketika sakit, Perjuangannya, Masya Allah. kalau kita sakit, ya siap-siaplah kita mengobatinya. Masa nggak diobati? Kamu lah. Ya nggak? Tapi kalau move on pada orang yang sama, Enggak masalah yang namanya move on dengan orang yang sama. Nah, kalau dilala orang yang sama itu lagi sendirian kan nggak masalah dengan orang yang sama. Berat. Bang, asine ono to, Bang. Wah, sing njaluk ta'aruf aku mau gak seneng ndekne. Males kok, Bang. Ya engko taruh karo keluargane. Loh, Keluarga aku gak sampean. seneng. Ya, aku ceritanya diceritakno. Aku ceritanya ki yo, Bang, ben ono sing takok, "Lah pacare sapa? Ndek pasan to gurung? Gurung apa sampean kenalno?" Iku mesti aku digolekno, Bang. Gitu. Terus kan aku gak seneng ya, Bang ya. Terus tak kenal ambek koncoku, ndekne gak gelem, Bang, tetep njaluk aku, Bang. Sampai stalking IG-ku, sampai delok story-ku, ngapain coba sampai komen gak tak waca, gak tak buka. Jadi jare ngene, koyo ndekne pengen tak arep awakmu aku emah aku ngono. Aku gak suka. Itu loh yang tadi kita bahas di segmen kedua ya, ketiga itu. Salah nggak sih, Bang, kita pemilih? Kan nahkoda kan menuju surga kan kita harus pilih-pilih, Bang. Iya betul, nggak masalah memilih itu, nggak ada larangan memilih itu. Nah, posisi memilih kita kan harus fair dengan siapa yang kita pilih. Misalnya ada 5 calon ya, kalian harus memilih salah satu, kan ya harus fair. Mereka itu harus fair. Kalau kalian itu mengatakan si ke A itu mengatakan satu, ya si ke B juga harus mengatakan satu, si ke C harus mengatakan satu. Baru kalian bisa memilih. Tetapi nek sampean itu memilih tapi nggak fair dengan mereka, misalnya si A sampean katakan 2, si B katakan 3, ya jenenge pilih kasih nek kuwi. Sudah ada pilihan, ya enggak? Oh ya aku lagi jawab. Tinggal dewe. Aku gak jawabin semua. Kalau memilih, ya Allah, aku sudah melewati fase itu. Betul. Kalau memilih menggunakan sampel yang sama. Memilih kok tidak menggunakan sampel yang sama. Jelas pilihannya sampean kok CPR sebelah. Kadang ya, Bang ya, seseorang dicoba dengan 2. Contohnya umur segini ya, Onti. Kan umurku maksudnya kan banyak juga setelah COVID kan aku sih nggak bekerja kan ya. Maksudnya dia pekerjaan kan nggak punya, tapi dia digampangkan jodohnya. Sedangkan ada orang yang digampangkan pekerjaannya, tapi disulitkan jodohnya. Ngono, Onti. Itu betul loh, sudah terbayar kan? Betul kan? Ya sudah terbayar kan? Ngapain dimasalahkan? Iya masalah, Bang. Kenapa kok gak? Ya gampang kerjanya, ya gampang jodohnya ya kan, Onti. Ya nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa, Bang? Jadi kalau satunya itu dia dapat kerja, satunya belum dapat kerja tapi jodohnya dimudahkan, itu kan memang klop. Akhirnya jadi satu. Dua-duanya jadi satu, yaitu satu punya kerja, satu punya jodoh. Kalau semua podo, yuk kasihan yang mempunyai salah satu kui, jodoh atau pekerjaan tuh. Terkadang aku mikir ya, Bang ya. Seseorang yang nggak kuliah, yang hanya sekolah SMA, terus dia bekerja, terus menikah, kayak merasa jodoh ini gampang ono, Bang, daripada seorang yang kuliah terus dia ini bekerja, kayak jodoh ini apa mendekati ke angel, Bang. Soalnya kadang apa yang ngelamar iki mikir-mikir apa aku pantas ya mbak Dene ngono, Bang. Bukan itu. Persepsi ini bukan seperti itu. Atau kita terlalu fokus dengan pekerjaan kita. Bukan. Itu sebenarnya adalah segitiga. Siku-siku. Segitiga. Piramid, itu rumus piramid. Ini kalau di bawah itu banyak melebar, maka dia akan cepat dapat melebar. Tapi kalau semakin meruncing ke atas, maka dia akan sulit. Kenapa? Yang runcing itu adalah yang paling tajam. Jadi membutuhkan sesuatu yang paling tajam juga daripada yang tumpul. Logikanya yang tumpul itu pasti banyak daripada yang runcing. Haha. Enggak.
Bang, aku gak paham. Jadi orang yang di atas, tidak semua orang di atas intinya gitu. Jadi membutuhkan pasangan sesama orang yang di atas juga. Oh. Jadi kalau misalnya di bawah itu ada 10 orang, oke mereka itu gampang golei. Kita naik lagi ke piramida ke step berikutnya. Di atas cuma ada 5 orang, akan sulit dia mencari sesama pasangannya. Di atas lagi ada 4 orang, akan sulit lagi dia memilih pasangannya. Apalagi di atas lagi cuma 2 orang, ketemulah tuh pasangannya. Jadi menunggu ke paling runcing, menunggu paling atas itu, ya butuh waktu. Makanya aku gak menikah Bang, butuh waktu. Berarti sampean posisinya ada di atas. Jadi mencari sesuatu yang dimana sama di atas sih. We are on top. Yes. Jadi cowok itu juga punya dasar yang dimana itu cowok itu pengen dipuji, pengen aku kelihatan wah daripada si cewek. Jadi ketika melihat, ya bener sampean tadi, ketika melihat, oh kalau aku menikah sama Reza, posisiku di bawah Reza, gak enak ah. Jangan-jangan aku nggak dihargai, jangan-jangan aku nggak dipuji, jangan-jangan aku nggak dilihat sama sekali. Nggak dihargai. Nggak dihargai, berarti harus cari setidaknya yang di atasnya gitu nanti. Enggak, bukan itu. Tetapi ketika cowok itu ada di atasnya sampean, seakan-akan dia itu melebihi sampean, dia akan memberanikan diri mendekati sampean. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini sih bisa dibuat teknik cara sampean sih teknik ini. Kalau misalnya menemukan cowok di mana itu cowok kok di bawah sampean banget, ya sampean berpura-pura lah di bawah dia. Kalau sampean suka dengan dia, yuk. Langit aku mau turunkan uang kertas, gentengku akeh sing bocor. Kreator, iki tenan. Bang, berat. Pembahasan malam ini berat. Aduh. Mungkin karena belum siap. Hanya pengen main-main. Ya, sudah bermain-mainlah dulu. Oke, untuk menutup perbincangan ini kita putarkan lagu apa ini? Ayo pilih lagu. Hah? Menua bersamamu. Oke, para pendengar sekalian, inilah bincang-bincang yang tiada arah. Kali ini kita membahas tentang suatu pasangan. Dan untuk malam ini kita akhiri dengan lagu Menua Bersamamu. Perasaan belum ada pasangan sudah menua bersamamu. Ya, setidaknya aku punya rencana, Bang. Oke. Terima kasih para pendengar sekalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Siapa dulu aku? Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita hanya untuk saling menyempurnakan keberadaan bisa hidup dan menua bersamamu. Menua bersamamu? Nanti kulitnya sama nyanyi. Pasti ya. Kayak Bandung. Penuhi hatiku yang mampu mengertiku, jadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, Kamu selalu setia menemani diriku. cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan
hampir menyerah, tapi kini kita ajak untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menuai cinta kita. Memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menuai bersamamu. Yang belum tahu lagunya semoga besok ada di Spotify. Amin, Iya. segera ya. Semoga bersamamu, Semoga saja.